Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan gua Andri dong pastinya. dan di malam ini nih kita siaran agak berbeda dengan rambut gua yang baru. Ini rambut asli men. Ini tuh asli ya. Asli. Kalau dicubit tuh kerasa sakit. Gitu. Oke, boleh gua coba? Jangan dong. Udah lah, skip aja. Oke. Gak penting itu. Ya, jadi sekarang tuh kita udah punya cerita ya yang dibagikan oleh seseorang. Ya, betul. Cuman itu wanita nih, Ber. Cewek nih. Cewek. Lu biasanya cewek, wah cantik langsung kayak gitu biasanya. Karena dia udah punya suami. Udah punya suami. Punya suami dan punya anak. Iya. Jadi dia sendiri ya yang punya pengalaman bisnisnya. Pada saat apa tuh intinya? Ya intinya sih, lu tahu kan mitos-mitos yang beredar bahwa orang hamil itu gak boleh keluar maghrib. Sarupna gini kan. Bahkan tidak orang hamil aja ya, biasanya tuh pamali ya kalau keluar maghrib tuh. Anak kecil kan apapun. Iya. Dan memang sih disunahkan untuk kalau udah menjelang maghrib tuh semua harus tertutup rapat kayak jendela, pintu katanya gitu ya. Sekolot lama gitu. Soalnya ya keluar para jin tehnya maghrib gitu. Mandi gak boleh maghrib. Terus banyak tidur keluar gak boleh maghrib. Betul. Nah, ini ceritanya tuh berhubungan dengan maghrib. Maghrib nih. Memang kawan kumis kita satu ini tuh sebenarnya sih tidak terlalu percaya akan mitos itu gitu. Namun kok malah terjadi seperti ini, hal yang tidak terduga. Yang akhirnya membuat dia itu percaya ya, karena dia mengalami sendiri. Ini maskot kita ini. Ini maskot kita nih. Juara bangga. Oke, mungkin kita langsung aja ke ceritanya ya. Oke. Biar gak pada penasaran lagi. Tapi BTW ini siapa yang ngirim? Ini tuh namanya Risma. Nah, Mbak Risma atau Teh Risma ya. Ya. Oke, boleh lah ya. Oke. Setelah yang satu ini, bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera diputar. Oke, nah. Jadi kita ini dikirimi pengalaman mistis oleh salah satu kawan kumis. Dan menurut beliau ini memang beliau jadi sering mendengarkan Kumis Podcast ini. Nah, ditambah lagi sekarang udah terlihat katanya host yang ganteng-gantengnya. Wah, Gitu. Terima kasih ya pokoknya. nah udah ada visualnya gitu. Betul. Jadi kita ini dikirimi oleh Mbak Risma. Mbak Risma ini tuh memang orang Bandung sih, cuman ikut ke suaminya yang berada di daerah Sukabumi. Ketika itu tuh awal ceritanya sih dia ini diam di salah satu kampung. Dan kampung itu tuh memang kental sekali dengan mitos-mitos pamali kayak gitulah. Udah menjadi kultur budaya ya. Betul. Dan salah satunya itu adalah keluar pada saat maghrib. Ini rumahnya tuh rumah mereka gitu. Nah, ini tuh rumah mereka, cuman sampingnya tuh berdekatan atau bersampingan banget sama rumah mertuanya atau rumah orang tua dari suaminya nih. Sawargi gitu. Betul. Nah, jadi dia ini tuh pindah ke Sukabumi dikarenakan ya orang tuanya Orang sana. orang tua dari suaminya orang sana, dan ya ingin dekat lah, soalnya mereka ini orang tuanya gitu ya tidak punya, ya bisa dibilang anak tunggal lah gitu, jadi nggak punya anak. Ingin ada temen
ingin menghabiskan hari tuanya mungkin lah ya. Apalagi ini kondisinya pada saat menantunya tuh hamil ya. Betul. Mungkin ingin apa ya? Menimbang cucu. Ya Apa ya? ingin ikut berkontribusi gitu. Betul. Melihatlah Melihat perkembangan secara dekat gitu. Betul. Nah, tapi nih Nal, sayangnya malah kejadian hal yang di luar nalar banget. Oke, jadi awal ceritanya itu ketika Mbak Risma ini tuh sangat pengen banget makan bakso. Makan bakso. Makan sate kita sate padang. Enggak ya, bukan sate. Makan sate. Dan ini tuh awalnya sih dia kayak scroll TikTok gitu. TikTok ya, tok. Scroll dan ada tuh kuliner yang menunjukkan kalau ya itu tuh sedang makan sate. Jadi Mbak Risma itu kok ngiler nih, pengen banget. Jadi nafsu makan lah ya, lihat jajanan-jajanan tuh di scroll ya apa. Oh. Nah, ketika itu tuh dia melihat itu tuh pukul sekitar jam 5 sore. Nah, jadi memang suaminya ini tuh pulang biasanya sih jam 5 sore juga udah pulang kerja tuh, pulang kerja. Nah, di sini dia tuh ya karena dan apa ya, pengen banget lah ya membuat beli sate itu, dan sate itu tuh tempatnya berada di kampung sebelah. Nah, di sini dia ingat akan pamali itu yang dikasih tahu oleh mertuanya gitu, bahwa dilarang keluar maghrib gitu. Pamali lah ya. Nah, di sini dia ya udahlah, nungguin suaminya aja gitu. Lagian bentar lagi juga pulang. Nah, cuman seiring berjalannya waktu 30 menit kemudian kok suaminya belum pulang nih Nang. Di sini agak aneh juga gitu. Kok belum pulang jam segini? Biasanya jam segini tuh udah di rumah lah gitu. Tapi iya, karena pengen banget makan sate itu gitu kan. Jadi dia ini tuh memaksakan untuk pergi sendirian ke kampung sebelah itu. Nah, di sini dia keluar dari rumahnya sambil mengendap-endap tuh. Karena kan takut ketahuan mertuanya lah. Nanti pasti dimarahin. Khawatir ya. Betul. Nah, di sini dia mengendap-endap hingga akhirnya keluarlah di area lingkungan rumahnya ini gitu. Nah, ketika pergi itu tuh udah sekitar ya 5:30 lah, 5:30 maghrib gitu. Jalan kaki. Nah, memang jarak ke kampung sebelah tuh agak jauh juga, harus melewati beberapa kebun warga dan beberapa juga ada kayak kebun tangkal bambu gitulah, Kebun awi. pohon bambu gitu. Nah, di kampung ini tuh memang ada terkenal banget, ada salah satu bangunan yang itu tuh bangunan kosong gitulah, kayak yang gak keurus gitu, Terbengkalai ya. terbengkalai betul. Nah, memang di situ tuh terkenal banget katanya. Ya, banyak orang yang melihat penampakan lah di situ. Nah, di sini dia ketika melewati bangunan itu atau rumah kosong itu, dia agak mulai was-was nih, takut gitu. Karena ya mungkin suges lah ya yang mendengar atau dia pernah tahu akan kabar rumah kosong ini gitu. Jadi terbawa suasananya gitu. Ya, di sini dia buru-buru gitu melewati rumah itu. Tapi nggak tahu kenapa nih, menurut dari Barisma ini ya, dia ini tuh seketika kok pengen ngeliat ke arah rumah kosong itu gitu. Nggak tahu kenapa gitu, refleks lah.
Nah, ketika ia lihat, ternyata di situ tuh ada seorang kakek-kakek yang lagi nyapuin halaman gitu lah. Di rumah terbengkalai itu. Betul. Nah, sedangkan Mbak Risma ini tuh tahu rumah itu tuh memang nggak ada penghuninya, tapi kok ini ada yang lagi nyapuin halaman gitu. Nah, ketika itu tuh si kakek-kakek ini tuh ya melihat atau menengok ke arah Mbak Risma juga nih, nah. Jadi saling bertatap-tatapan hingga si kakek ini tuh kayak yang nyapa gitu sambil senyum. Nah, karena Mbak Risma udah tahu bahwa itu tuh bukan manusia gitu kan ya. Oh, udah ngeh duluan. Udah nggak duluan karena memang ya tahu kabar akan rumah kosong itulah ya. Tapi sosoknya gimana tuh? Iya biasa aja kayak kakek-kakek biasa pada umumnya gitu. Nah, cuman mungkin karena suges itu jadi dia langsung lari nih, percepat jalannya lah. Ya singkat cerita, bentar gue ngopi dulu ya. Biar gak syok. Biar nggak terlalu tegang. Singkat cerita di sini tuh Mbak Risma akhirnya sampailah di tukang sate itu. Nah, dan memang tukang sate ini tuh bisa dibilang apa ya, masih ada ikatan saudara dengan suaminya ini gitu. Oh, si saudaranya yang dagang itu tuh. Betul. Nah, di sini pedagang sate itu tuh kan memang napaknya di situ terus kan. Ya. Ketika ia lihat Mbak Risma gitu dengan keadaan kandungannya yang berusia 3 bulan, langsung refleks marah. Nah, dia refleksnya tuh dia bilang, lah kenapa ini kok kamu keluar maghrib gini, gak ada yang nemenin, emang gak ada yang nganter gitu. Menegur lah ya. Iya, kalau gak ada yang nganter gitu, ya jangan lah gitu, jangan maksain diri gitu buat keluar maghrib. Wah, pokoknya dimarahin lah gitu, menegur gitu. Nah di sini Mbak Risma ini tuh bilang, ya gimana lagi soalnya suami saya belum pulang, terus saya pengen banget ngidam sate dari ya kita sebut aja lah omnya tuh namanya Tatang lah ya. Nah, ya Om Tatang ini gitu pengen banget gitu. Nah di sini oh ya udahlah, Om Tatang tukang satenya tuh bilang, oh ya udahlah saya buatin, tapi kamu nanti pulangnya saya anterin itu, karena gak baik lah sendirian. Ya takutnya ada hal yang ini. Nah di sini dia ya udahlah karena dipaksa juga, akhirnya dia duduk dulu nih sebentar. Nah cuman ketika duduk tuh datanglah ada beberapa pelanggan dari omnya ini gitu. Pelanggannya udah pada datang gitu memesan. Nah di sini tuh berdirinya dengan Mbak Risma itu berpikir sesuatu nih. Berpikir kalau gimana mertuanya datang ke rumahnya gitu kan, ternyata nggak ada Mbak Risma, takutnya nanti kena marah lah, intinya kayak gitu. Dia bilang, Betul. Hingga akhirnya Mbak Risma ini tuh mengambil pesanan itu ya satenya gitu, dan langsung lari, nah ya kabur lah dari omnya ini gitu. Karena melihat iya omnya lagi sibuk lah gitu, ngaladangan melayani konsumen. Melayani konsumen gitu. Nah di sini ketika lari itu ya sempat dipanggil lagi oleh omnya gitu, karena iya pamali banget lah intinya gitu di kampung itu. ya mungkin berpikirnya nggak mau ngerepotin. Nah konsumen mungkin ya. Jadi pulang sendirian akhirnya. Pulangnya tuh memang cuman satu jalan gitu, jadi dia ini melewati lagi nih bangunan kosong itu. Nah ketika melewati hampir dekat nih dengan bangunan kosong itu,
di sini dia ini tuh cuaca kok menjadi hujan, terus kabut-kabut tuh makin tebal. Nah, hingga akhirnya dia ini tuh kayak apa ya, buru-buru gitulah. Oh. Takutnya hujannya makin gede gitu. Nah, cuman ketika dia berada pas banget di depan dari bangunan kosong itu, dia melihat lagi nih, nah, kakek-kakek yang sebelumnya ia lihat Di bangunan itu lagi. Nah, namun ini tuh bedanya kayak di pintu depannya lah, di depan halamannya gitu. Jadi pas banget nih, ya jarak sama Mbak Risma ini tuh Agak dekat gitu. agak dekat. Enggak, akhirnya Mbak Risma tuh kaget lah. Kaget. Terus Mbak Risma ini tuh refleks buat balik kembali lah ke arah kampung sebelah itu. Jadi balik lagi gitu. Dia lari, cuman ketika dia lari balik lagi, dia ini tuh bertabrakan dengan salah satu ya seseorang nih. Cuman karena keadaan kabut tebal gitu, hingga akhirnya dia lihat dan mendengar suaranya tuh kayak yang dia kenal. Dia seseorang ini tuh bilang, "Kamu ngapain di sini?" Hingga akhirnya ketika udah semakin dekat dan terlihat jelas, ternyata suami dari Mbak Risma ini, nang Mungkin nyariin. baru pulang juga sama dan karena arahnya Harus lewat situ juga. betul, arahnya dari kampung sebelah itu. Nah, di sini Mbak Risma tuh agak tenang lah karena gua nih gitu. Nah, ketika itu dibantulah untuk berdiri oleh suaminya ini. Nah, akhirnya hujan tuh makin lebat, makin deras, hingga suaminya ini tuh bilang ke istrinya, udah kita duduk dulu aja di sini, tepat di depan bangunan kosong itu. Jadi ada kayak apa ya, kayak salah satu pepohonan gitu yang sangat rindang banget, yang sangat lebat banget, hingga bisa jadi tempat neduh lah gitu. Nah, di sini Mbak Risma tidak berpikiran apa-apa lah ya, karena mikirnya oh udah ini suami gua gitu. Ya, jadi agak aman lah. Nah, posisinya tuh suaminya di belakang nih, nah, Mbak Rismanya di depan. Nah, ketika hujan semakin lebat, angin semakin kencang, keadaan udah mulai agak gelap nih. Hingga akhirnya mendengar suara azan maghrib. Emang agak jauh juga sih suara azannya tuh. Nah, di sini hujan semakin lebat, si suaminya tuh memegang perut dari Mbak Risma ini. Ya selayaknya suami istri lah ya. Jadi Mbak Risma ini tidak berpikiran hal yang aneh-aneh gitu. Hingga akhirnya di sini tuh ya kayak yang dipegang-pegang gitu. Terus Mbak Risma ini tuh bilang, ayo mas, hujan udah agak reda nih gitu, ayo kita pulang. Nah, cuman di sini tuh agak aneh nih, nah. Di sini tuh yang ngejawabnya tuh suara kakek-kakek. Jadi yang ngejawabnya tuh suaminya, tapi kok suaranya kakek-kakek gitu. Hingga akhirnya Mbak Risma ini tuh kan kaget lah ya. Dia refleks lihat ke belakang. Iya. Ketika ia lihat, nggak ada siapa-siapa, no. Gak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Yang awalnya itu tuh suaminya, kok nggak ada gitu kan. Di sini dia langsung kaget, bingung, sambil apa ya, sambil memanggil-manggil nama suaminya gitu. Karena tiba-tiba nggak ada gitu aja. Tiba-tiba nggak ada gitu aja gitu. Nah, sambil manggil-manggil nama suaminya, di sini refleks dia melihat ke arah bangunan kosong, dan di situ terdapat lagi nih sosok kakek-kakek
yang sebelumnya ia lihat. Cuman kakek-kakek ini tuh menghampiri Barisma sambil berkata, ya udah ayo pulang. Tapi suaranya tuh seperti persis sama suara suaminya. Oh, jadi kebalikan ya? Jadi kebalikan. Ya udah ayo pulang. Tapi suaranya tuh jelas banget kayak suami Barisma ini. Nah di sini Barisma tuh refleks lah ya, dia langsung lari karena udah berpikir bahwa itu tuh udah nggak beres lah ya, udah nggak beres nih. Tapi hingga akhirnya sampailah nih di rumah. Coba ketika sampai di rumah tuh berpas-pasan dengan mertuanya nih. Hingga akhirnya dia kena marah lah. Gara-gara mungkin tadi dicariin ya? Betul, dan gara-gara kok kami banal banget lu sih gitu, pakai keluar maghrib Sendirian lagi. sendirian lagi. Nah di sini dia ceritakan bahwa ketemu sama kakek-kakek, terus dia ini juga menceritakan kalau ya dia juga ketemu sama sama suaminya, Tapi hilang. tapi ngilang gitu aja gitu. Oh ya udah, kata ibu mertuanya menyuruh Barisma ini untuk masuk ke dalam rumah. Ketika masuk di dalam rumah, nggak beberapa lama, di sini suaminya datanglah itu ke rumahnya ini. Nah di sini suaminya tuh ya merasa kayak ada keanehan lah ya. Dia langsung nanya, ini ada apa nih gitu. Nah Barisma ini tuh langsung, kok mas dari mana sih gitu, tadi udah ketemu kok malah ngilang gitu. Nah di sini suaminya juga, orang saya baru pulang gitu. Ini tuh saya ya mau minta maaf lah karena pulangnya agak telat. Tadi tugasnya tuh harus selesai hari itu juga, jadi memang pulangnya jadi telat gitu. Berarti suaminya tidak merasa bertemu dengan istrinya gitu? Tidak merasa sama sekali. Malahan suaminya juga nanya, lah emang kenapa gitu, ada apa? Kenapa suaminya bisa langsung aneh itu pada saat pas pulang? Ya karena ngelihat ibunya gitu kan, kok kayak yang marah, mukanya tuh kayak Ya lagi mana ya, ngobrol gitu. di dalam rumah tuh gitu. Nah di sini suaminya tuh bilang, ya apaan sih gitu, orang aku baru pulang gitu. Iya tadi kan kita ketemu, kata Mbak Risma ini. Ketemu. Nah hingga akhirnya setelah perdebatan itu, Mbak Risma ini tuh menceritakan apa yang ia alami pada saat itu. Nah, di sini suaminya tuh bilang, makanya kan aku bilang dan mama juga udah bilang jangan keluar maghrib. Nah di sini si Mbak Risma ini bilang, ya gimana lagi, orang aku pengen sate, nungguin kamu kok nggak pulang gitu. Ya, orang ya tapi saya nggak ada apa-apa kan, saya juga ya selamat gitu, nggak ada kejadian apa-apa yang aneh, cuman ketemu doang sosok ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting aku selamat nih gitu. Nah di sini suami Mbak Risma ini tuh ya udahlah gitu ya, mengiyakan gitu. Hingga akhirnya mereka ini istirahat berdua. Keesokan harinya nih Nang, Barisma ini tuh merasa pusing, terus kayak perutnya tuh kayak kram gitu lah. Di sini ya selayaknya suami sikap lah gitu kan. Jadi dia melihat istrinya, kenapa gitu, lo tahu nih mas, tiba-tiba pusing, terus perut aku kayak kram gitu. Nah langsung lah suaminya ini tuh memutuskan untuk mengajak istrinya ke salah satu bidan yang tempat biasa yang mengecek kandungannya gitu. Ketika sampai di bidan, ini nih yang agak miris nih, agak sedih lah. Gimana? Ternyata
kandungannya itu kosong lah. Kosong. Atau istilah dari kandungan dokter kandungan itu tuh namanya blighted ovum. Jadi itu tuh usia kandungan yang di dalam rahimnya tuh gak ada bayi apa-apa gitu, nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi itu perutnya gimana? Nah gitu, perutnya tuh biasa aja kayak yang selayaknya hamil gitu, cuman di dalamnya tuh nggak ada kandungan, nggak ada bayi lah gitu. Padahal sebelum-sebelumnya pada saat dicek aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya malahan ketika sebelumnya juga ia melihat ada bayi gitu di dalam. Namun ketika sudah kejadian itu, ya di sini Mbak Risma juga dia menyesal banget nih Dengan yang diomongkan oleh dokter itu ya. betul. Ya sangat sakit hati lah gitu. Nah, suaminya tuh bilang, ya memarahi lah. Tuh kan ini yang gak mau yang aku gak mau terjadi itu kayak gini, makanya mama dan aku tuh menjaga banget kamu, tapi kamu malah bandel sih gitu. Intinya kayak gitu. Nah, karena mungkin menurut dia cocokologi dari Baris yang beserta suaminya, ketika si sosok kakek-kakek ini menyerupai suaminya dan memegang perut Barisma ini, Oh iya ya. Pas megang perutnya ya? betul mungkin salah satu kayak yang diambil kayak gitu. Dan di sini ya Mbak Risma juga agak terpukul lah dengan keadaan dia ini gitu. Pastilah suami mertua ya, pokoknya keluarganya ya pasti sangat sedih sekali gitu. Betul. Karena bayi yang dinantikan gitu. Nah itu Tapi ini hilang gitu aja. bilang gitu aja. Memang agak sedikit tidak logis ya ini. Tapi memang gua juga dengar tuh ada ini yang kayak gini tuh. Yang kejadian kayak gini ya, kayak Lewat tuh di FYP ada kan sama ya. Kayak gitu juga. nah itu sih di sini juga Mbak Risma bilang percaya nggak percaya Dia yang dia yang merasakan gitu. Hingga akhirnya dia juga ya percaya akan hal pamali keluar maghrib. Tapi memang heran sih gue ya, kenapa, apa sih maksud dari misalkan kalau memang si kakek itu yang mengambil. Oke. Iya itu sih kayak gua juga yang aneh tuh itu ya. Maksud tujuan kakek-kakek itu tuh apa gitu kan. Kalau benar seperti itu ya, kan tidak tahu nih apa yang Sebenarnya terjadi ya. Mungkin para kawan kumis tahu apa ya tentang apa nih penyebabnya gitu. ilmiahnya ya mungkin bisa di share di kolom komentar, karena ya menurut gue sih nggak logik banget sih ya Tapi ya kandungan yang bisa hilang gitu aja gitu. untuk Tapi pengalaman dari cerita ini dari gua sih, untuk Mbak Risma ya ikut inilah sedih ya. dan untuk para kawan kumis yang sedang mengandung gitu ya intinya sih, Jaga mohon dijaga, dan intinya sih mau percaya nggak percaya ya udah hargai gitu, karena ya, jaga aja. betul. Nah ya untuk menjaga Masalahnya sih betul. Nah itu soalnya di luar hal mistis nih. Kalau keluar maghrib sendirian itu juga kan nggak baik, apalagi cewek sedang hamil gitu ya. nah itu takutnya ada orang jahat. Itu kan ada yang tahu. Ya pokoknya terlebihnya ya dijaga sih. Dijaga saja gitu, betul. Dan tapi Mbak Risma ini tuh sekarang udah sekarang udah mempunyai anak 3. Alhamdulillah. Bersyukur sekali. Iya, jadi setelah kejadian itu tuh dia semakin menjaga akan kandungan iya gitu. Betul. Ya untuk para kawan Ambil pelajarannya juga. ambil pelajaran yang baiknya aja lah ya. Karena momongan atau anak itu tuh sebuah anugerah ya. Rezeki.
rezeki bet. Oke, mungkin itulah ya cerita dari episode kali ini. Walaupun gue masih agak sedikit bingung ini dengan cerita ini. Tapi benar ini tuh. Ya jadi nyata dari Kirim oleh Risma. betul. Ya, mungkin tutup aja lah. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat Barisma dan terima kasih juga buat kawan Kubis yang selalu mensupport kita. Dan setia mendengarkan. Betul. Kubis Podcast. Mungkin segitu saja. Ya. Saya Andri, Saya Alda. kami Kubis undur diri. Tunggu kami di episode berikutnya.